Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku yang saya cintai, yang saya sayangi, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali, dan pada saat ini kita akan mempelajari apa yang menjadi kewajiban seorang mukmin, seorang muslim bagi pelestarian alam. Adik-adikku yang saya banggakan, yang saya cintai, seorang mukmin memiliki tiga pondasi. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman adalah percaya dan meyakini bahwa Allah adalah segala pencipta dari segala apa yang ada di dunia ini. Sedangkan Islam adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan ihsan adalah berusaha memperbaiki tingkah laku lahir kita, tingkah laku batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada seluruh lingkungan kita di sekitar kita. Adik-adikku yang saya banggakan, terkait dengan kajian kita pada sesi kali ini, bahwa kita akan mempelajari mengapa seorang mukmin harus memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan dan alam di sekitarnya. Kita akan membahas tentang salah satu ayat yang terkenal yang sering kita baca, yaitu ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan ayat pertama, tapi secara umum kita mengatakan, mengikuti bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang kedua. Adik-adikku yang saya banggakan, yang saya cintai, ayat ini biasa kita artikan dengan pengertian yang sederhana. Yang pertama yaitu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Allah yang menjadi Tuhan atau pengatur dari seluruh alam semesta ini. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan alam? Apa yang dimaksud atau apa yang disebut atau apa yang dipahami sebagai alam? Adik-adikku yang saya banggakan, selanjutnya ada beberapa tokoh yang mengatur atau yang memberikan pendapat tentang definisi atau pengertian dari alam ini. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yang kedua adalah Imam Tobari. Untuk berikutnya pembahasan tentang definisi alam dan juga pembahasan tentang bagaimana seorang mukmin bergaul dengan alam sekitarnya, itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Semoga semuanya membawa manfaat. Adik-adik yang saya banggakan, berikutnya kita masuk kepada sesi kedua. Ulama kita yang membahas tentang definisi alam atau definisi lingkungan dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau memiliki tafsir yang kita kenal, bahwa tafsir ini tafsir yang sangat terkenal yang berjudul Sahfatut Tafasir. Di dalam halaman 9 beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alam adalah seluruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diciptakan Allah itu adalah dimaksudkan dengan alam. Apa saja itu? Beliau menyebut ada jin, ada malaikat, ada juga manusia, ada juga setan. Ada juga lingkungan yang terkait atau mengitari makhluk-makhluk tersebut. Ulama kedua adalah At-Tabari. Di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, di dalam halaman 92-93, ulama ini menyatakan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita semua bahwa yang dimaksud dengan alam adalah segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, baik yang belum diketahui atau yang sudah diketahui. Jadi Imam At-Tabari menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alam adalah segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di antara keduanya,
baik yang belum diketahui atau yang telah diketahui. Adik-adikku yang saya banggakan, definisi dari dua ulama ini menegaskan kepada kita bahwa sebetulnya ada 3 kesimpulan dalam usaha untuk mengerti atau memahami definisi alam itu. Yang pertama, alam itu yang dimaksud dengan alam adalah ada makhluk hidup. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan alam adalah ada lingkungan yang menjadi habitat atau tempat tinggal dari makhluk hidup itu. Yang ketiga adalah ada kawasan yang mengitari atau yang menjadi domain atau dimensi dari makhluk hidup tersebut. Lantas pertanyaannya adalah apa hubungan kita sebagai orang yang beriman, dalam hal ini orang Islam, orang mukmin, dengan pentingnya melestarikan alam. Adik-adikku yang saya banggakan, seorang mukmin dengan iman yang dimiliki, menjadi wajib untuk melakukan apa yang dipahaminya dalam tingkah laku sehari-harinya. Yang pertama, iman itu menjadi dasar dari cara berpikir. Yang kedua adalah iman menjadi dasar dari cara bersikap. Yang ketiga, iman menjadi dasar dari cara berperilaku. Adik-adik yang saya banggakan, Rasulullah SAW pernah mendawuhkan kepada kita semuanya bahwa iman itu terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah syukur. Al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman terbagi 2. Iman itu terbagi 2. Yang pertama ada dalam syukur, yang kedua ada dalam sabar. Maka sebetulnya cara untuk melestarikan alam adalah dengan cara mensyukur dan mensabari alam itu sendiri. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri alam? Syukur itu pengertiannya adalah fi'lun yunbi an ta'zimil mun'im. Syukur adalah upaya lahir batin yang berusaha untuk menyenangkan Allah sebagai pemberi nikmat. Itu definisi syukur. Maka kemudian yang dimaksud dengan syukur adalah bagaimana cara mensyukuri alam, bagaimana cara mensyukuri diri kita di tengah lingkungan sekitarnya. Cara yang paling mudah adalah yang pertama, memahami bahwa seluruh ciptaan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bulan, bintang, manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, kita harus meyakini bahwa semuanya itu makhluk, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, cara syukur yang pertama. Yang kedua adalah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang diciptakan Allah itu dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah mengaturnya? Allah itu Rabbul Alamin. Allah sebaik-baik pengatur, Allah sebaik-baik pemberi rizki, Allah sebaik-baik zat yang memberikan rahmat kepada seluruhnya. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara bersyukur kepada alam yang kedua adalah dengan cara kita berusaha berbuat baik kepada seluruh lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu yang cara yang kedua. Yang ketiga adalah cara bersyukur kepada lingkungan adalah kita berusaha untuk memanfaatkan lingkungan itu sebagai media mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam, lingkungan, makhluk, hewan, tumbuhan, dan seterusnya itu menjadi media bagi manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku yang saya banggakan, itu cara bersyukur kepada lingkungan. Yang kedua adalah bagaimana cara bersabar kepada lingkungan. Sabar itu definisinya adalah al-juhdu fi ta'atillah bi syari'atihi. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Nawawi. Al-juhdu fi ta'atillah bi syari'atihi. Berjuang dengan sepenuh tenaga untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, bagaimana cara bersabar terhadap alam? Maka jadikan alam itu sebagai media meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan sabar itu kita jadikan alam sebagai media memunculkan sikap qanaah kita, sikap tawadhu kita kepada
lingkungan sekitarnya. Adik-adikku yang saya banggakan, itu cara bersyukur, cara bersabar kepada alam, sehingga iman kita menjadi meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman kita diberikan penambahan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.